Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Di masa kecilku dulu, ada ikan yang paling bikin aku penasaran. Namanya ikan duyung. Dulu aku sama sekali tidak tahu gimana bentuk ikan duyung ini. Karena tidak ada internet dan informasi buat mencari tahu soal hewan ini juga jarang banget ada. Pokoknya di kebun binatang katanya ada ikan yang namanya ikan duyung. Ekspektasi aku, duyung ya bentuknya kayak putri duyung, tokoh kartun, dan cerita fiktif yang dulu dijadikan film berjudul The Little Mermaid. Pas dapat kesempatan jalan-jalan ke kebun binatang, aku akhirnya bisa melihat langsung yang namanya duyung ini. Ternyata bentuknya juga berbeda jauh dengan apa yang ada di dalam kepalaku. Soalnya bentuknya kayak sapi dengan sirip. Bukannya kecewa, aku malah makin senang karena tidak menyangka bisa melihat hewan kayak sapi tapi punya badan mirip ikan. Setelah baca keterangan di dekat kandangnya, aku baru tahu kalau hewan ini namanya dugong. Sebulan lalu, ada sebuah berita kurang mengenakan hadir dari Cina. Dugong dinyatakan sudah punah di sana. Kenapa bisa sampai punah ya? Padahal hewan ini di Indonesia masih aman-aman saja. Yuk kita selami mengapa dugong bisa punah di Cina. Apakah kepunahannya di sana juga membawa ancaman bagi yang ada di Indonesia? Tonton videonya sampai habis ya. Bab 1. Akhir perjalanan si duyung. Sebuah penelitian oleh Zoological Society of London atau ZSL and the Chinese Academy of the Science di tahun ini menyatakan dugong sebagai hewan mamalia air pertama di Cina yang punah. Hewan yang dijuluki sebagai sapi laut ini sudah ratusan tahun eksis di sisi selatan Laut Cina. Eksistensi dan bentuk tubuh mereka juga yang membuat lahirnya mitologi soal mermaid atau putri duyung. Masifnya pertumbuhan populasi dugong berhenti setelah tahun 1970-an. Setelah itu, populasi mereka terus menurun sampai akhirnya dinyatakan punah pada tahun ini. Tapi arti punah di sini adalah functional extinction, yang artinya dugong memang masih ada di perairan Cina dan tidak sepenuhnya habis. Tapi populasi mereka sangatlah kecil, sampai dinyatakan sulit untuk berkembang lebih banyak lagi. Populasi mereka amat rawan diterjang kepunahan absolut. Jadi, cap functional extinction disematkan ke mamalia laut yang tidak doyan makan daging ini. Saat ini masih ada sekitar 100.000 ekor dugong yang tersebar di 40 negara. Namun angka ini masih belum aman karena dugong menghadapi banyak ancaman yang bisa membuat mereka beneran jadi kenangan. Ancaman terbesar dugong adalah jaring nelayan. Di Cina, masalah terbesar dan faktor yang membuat populasi mereka semakin menipis adalah jaring nelayan. Karena hewan ini sering banget jadi korban salah tangkap yang akhirnya membahayakan nyawa mereka. Faktor lainnya adalah semakin berkurangnya stok rumput laut di alam yang menjadikan makanan utama mereka. Dugong adalah hewan herbivora. Mereka adalah salah dua mamalia laut yang hanya makan tumbuhan untuk bertahan hidup seperti manatee. Karena makanan utamanya menipis, dugong juga terancam akan kesulitan cari makan dan endingnya populasi mereka bisa semakin menurun. Tim ilmuwan melakukan sebuah studi mendalam soal kasus ini dengan mewawancarai hampir 800 orang nelayan yang mencari ikan di wilayah-wilayah tempat dugong beraktivitas. Dugong akhirnya dinyatakan terancam oleh penangkapan ikan berlebih, pembangunan di pinggir pantai, dan juga stres. Karena mereka sering beraktivitas di tepi pantai, beberapa dugong sering ketabrak perahu dan kapal nelayan. Hal-hal seperti ini bisa membangun sebuah trauma di dalam diri hewan ini. Dugong adalah hewan yang sangat perasa. Mereka bisa mati karena terkena trauma. Banyak dugong yang akhirnya mati karena mereka trauma setelah terkena duri dari ikan pari. Di alam asalnya, dugong sama seperti manusia lainnya di darat. Mereka bukanlah apex predator. Walau berbadan besar, dugong punya predator alami, antara lain buaya, hiu, dan paus pembunuh sering mengincar anakan dugong yang dijadikan mangsa. Emang di alam liar, yang besar dan bergigi tajam pasti jadi penguasanya. Saat ini, dugong sudah dinyatakan punah secara fungsional. Beberapa orang katanya ada yang pernah melihat hewan ini di perairan selatan Cina. Tapi pernyataan-pernyataan ini tidak pernah terverifikasi dan minim bukti. Jadilah pihak berwenang menyatakan kalau langkah terakhir dugong di selatan Cina berhenti di tahun 2022 ini. Koloni yang hidup di perairan Filipina dinilai jauh lebih stabil karena sedikitnya kegiatan manusia yang berdampak pada mereka. Dugong di Laut Cina Selatan selangkah lagi mengucapkan selamat tinggal untuk selamanya jika tidak ada langkah konservasi yang diambil. Bab 2. Siapa itu dugong? Sejak 5.000 tahun lalu, dugong sudah jadi hewan yang dianggap aneh sama umat manusia.
Lukisan berbentuk hewan ini dibuat oleh manusia yang dulu hidup di zaman purba dan ditemukan oleh Lieutenant Rawlings di tahun 1556 di Ipoh, Malaysia. Dugong memang hidup di perairan Asia Tenggara. Mereka hidup di laut dan tidak bisa masuk ke air tawar. Hewan serupa yang hidup di air tawar adalah manatee yang bentuknya mirip, tapi ada beberapa perbedaan fisik satu sama lain. Jadi kebanyakan dugong yang dipelihara di kebun binatang tanpa air laut bisa jadi adalah manatee. Karena dugong adalah marine mammal atau mamalia laut. Wujud hewan ini yang kayak setengah sapi tapi juga setengah ikan dipercaya membuat banyak pelaut di zaman dulu percaya kalau mereka adalah putri duyung. Wujud hewan inilah yang melahirkan mitologi mermaid di dunia ini. Dugong adalah anggota keluarga mamalia air bernama Dugongidae. Sedangkan ordo hewan ini bernama Sirenia yang juga beranggotakan manatee. Manatee juga hidup di berbagai benua dan umumnya bentuknya juga berbeda-beda. Dugong merupakan satu-satunya dari famili Dugongidae yang masih hidup sampai sekarang. Karena rekan satu keluarganya, Stellar Siko, udah punah sejak beberapa ratus tahun lalu. Stellar Siko atau Hydrodamalis gigas punya ukuran yang sangat besar, lebih besar dari dugong biasa. Mereka punah karena terlalu banyak diburu pada dekade 1700-an. Eksistensi dugong di Asia Tenggara juga melahirkan sebuah kepercayaan. Dugong dipercaya adalah jelmaan manusia yang dibuang ke laut. Makanya, jika ada yang tidak sengaja menangkap hewan ini, mereka dipercaya bakal kena sial karena dianggap menangkap sesama manusia. Kepercayaan ini sama-sama dipercaya oleh masyarakat di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Nah, kepercayaan inilah yang seakan menjadi dewa pelindung bagi dugong. Karena akhirnya manusia menganggap mereka sebagai hewan yang bisa diajak berteman dan tidak dianggap sebagai hewan yang bisa dimakan. Nelayan lokal di Laut Cina Selatan juga dipercaya sama mitos ini. Karena letaknya tidak jauh dari Filipina. Nelayan di sana masih punya percaya akan mitos dan larangan yang sama dengan warga-warga di Filipina. Mereka juga percaya kalau menangkap dugong atau tidak sengaja menangkap dugong bakal bikin mereka terkena sial. Jadi tidak ada yang berani menangkap dugong di sana. Kepercayaan ini masih dipercaya dan tetap dipegang teguh oleh nelayan-nelayan di sana. Sampai semua berubah ketika banyak pendatang yang datang ke sana di tahun 1960-an. Dimulai sejak 1950-an, banyak imigran dari daerah lain yang pindah ke wilayah pinggir Laut Cina Selatan. Orang-orang pendatang ini punya persepsi dan pandangan berbeda kepada para dugong. Dan karena mereka tidak berasal dari situ, para pendatang ini tidak percaya kalau dugong bisa membawa sial buat mereka yang menangkapnya. Mereka mulai ditangkap dan dijadikan hewan konsumsi oleh para nelayan yang datang dari wilayah lain tersebut. Sampai akhirnya pada 1970-an, populasi dugong yang tadinya banyak malah jadi makin menipis. Sampai akhirnya tahun ini dinyatakan punah. Karena dugong hampir ditemukan di seluruh perairan di Asia, warga-warga yang hidup di sana juga punya kepercayaan dan tradisi sendiri-sendiri terhadap si dugong. Indonesia dan para negara tetangga di Asia Tenggara memandang mereka sebagai hewan yang harus dilindungi dengan menganggap kalau sampai ada yang tertangkap, orang yang menangkap bisa kena sial. Sedangkan di Jepang, tepatnya di Ryukyu Island, dugong memang sengaja diburu sebagai tradisi. Mereka diburu sampai tahun 1970-an. Warga India percaya kalau anggota tubuh dugong bisa jadi obat kuat. Bab 3. Masa depan dugong. Punahnya dugong di Cina pada tahun ini membuat sebuah pertanyaan besar. Bagaimana nasib mereka di masa depan? Menurut Wikipedia, populasi dugong di muka bumi ini terus berkurang setiap tahunnya. Saat ini populasi dugong terancam paling besar oleh kegiatan manusia. Sebabnya, karena hewan ini sering beraktivitas di permukaan air yang membuat mereka rawan kena tabrak perahu atau kena jaring nelayan yang sama-sama beraktivitas di permukaan air. Karena dugong adalah mamalia, mereka akan kesulitan kalau kelamaan berada di dalam air. Untuk menarik nafas, dugong harus menenggak oksigen ke permukaan air. Para ilmuwan bahkan memberi prediksi kalau populasi dugong pertumbuhannya dinilai sulit dan tidak akan mencapai 5% dalam setahun. Angka yang sangat rendah ini membuat dugong sangat rentan terkena dampak eksploitasi. IUCN atau The International Union for Conservation of Nature selaku badan yang membawahi masalah populasi hewan menyatakan dugong mempunyai status vulnerable atau rentan punah. Kalau dilihat dari segi status, vulnerable dinilai bukanlah titik nadir. Masih ada harapan untuk dugong bisa menambah populasinya ke angka yang lebih baik. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora membuat regulasi di beberapa wilayah untuk melarang penjualan apapun yang melibatkan dugong sebagai upaya perlindungan.
Banyak negara yang melakukan aksi nyata untuk melindungi hewan ini dari segala eksploitasi manusia di wilayahnya. Dari Asia hingga Afrika, semua negara mempunyai visi yang sama, yaitu untuk melindungi nasib dugong di alam liar. Di Indonesia, dugong tersebar dari perairan Sumatera hingga Papua. Jadi penyebaran mereka termasuk sangat luas. Dugong masih bisa ditemui di Indonesia, apalagi di bagian timur. Mereka masih aman hidup di perairan-perairan yang memiliki padang lamun yang bagus. Kepulauan Riau menjadi salah satu wilayah di barat Indonesia yang masih punya populasi dugong yang bagus. Udah pasti di sana, stok makanan dugong yaitu seagrass masih sangat banyak. Makanya mereka masih adem ayem untuk hidup di sana. Indonesia sendiri sudah punya aturan khusus yang melindungi dugong di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dan Permen KP Nomor 12 Men 2012 tentang usaha perikanan tangkap di laut lepas. Terus Menteri Kelautan juga menerbitkan sebuah surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Mamalia Laut, di mana dugong termasuk di dalamnya. Kekurangannya tidak ada survei, riset, serta penelitian tentang populasi dugong di Indonesia. Jadi jumlahnya ada berapa mengenai jumlah hewan ini yang hidup di Indonesia masih susah untuk diketahui. Tapi dengan adanya aturan di atas beserta sanksinya, di Indonesia membuktikan kalau negara ini punya komitmen untuk melindungi hewan berwajah lucu ini. Tidak seperti di Cina, Indonesia masih memberi sebuah keamanan dan oase buat para dugong yang hidup dalam kedamaian. Berbagai negara dari dunia juga memperlakukan aturan sendiri untuk melindungi dugong dari eksploitasi. Semoga upaya ini bisa menjauhkan mereka dari kepunahan. Bab 4. Kesimpulan. Punahnya dugong di Cina menjadi cerminan jika manusia kini terlalu banyak merugikan makhluk lain yang juga hidup berdampingan dengan kita di bumi yang tua ini. Bahkan hewan yang sama sekali bukan pembunuh, tidak umum untuk dikonsumsi dan eksistensinya tidak merugikan manusia, akhirnya juga diburu untuk sebuah kepercayaan hampa tentang obat dan khasiat herbal. Padahal tidak ada penelitian valid yang menyebutkan dugong punya khasiat khusus untuk manusia. Semua itu hanya kepercayaan yang tidak ada kejelasannya demi mengeksploitasi hewan yang mudah ditangkap dan pasti demi mendapat keuntungan. Manusia akan sadar jika semuanya hilang. Mumpung sekarang semuanya masih tersedia, maka dari itu lebih baik dijaga. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Kautik selanjutnya.